Izin bertanya Ustaz, ada yang mengatakan bahwa Rasul berdoa di saat sujud, sedangkan ba'da Saat sholat apa? di saat sujud, Oh, sujud, ya. sedangkan ba'da sholat lebih banyak bertasbih. Apa ini benar Ustaz? Ya, benar itu ya. Cuma dalam pelaksanaannya bisa jadi dua-duanya. Ya, ya. Sujud itu ya doa, ya bertasbih. Ya, ya. Oleh karena itu, Rasulullah punya doa sujud yang memadukan dua-duanya. Subhanallahumma wa bihamdika. Tasbih. Doanya apa? Allahumma firli. Ya. Subhanakallahumma bihamdika. Allahumma firli. Ya. Sebagaimana juga di luar sholat bisa dua-dua atau selang-seling ya. Lagi walaupun kalaupun mau diisi doa harus tetap ada tasbihnya. Karena Rasulullah menyebut Subhana rabbiyal a'la ij'aluha fi sujudikum. Kalau mau memperbanyak doa di dalam sujud, ya tetap ya, ada tasbihnya. Ya. Dan tentu doanya doa yang maksur. Ya. Nah, Quran atau hadis nggak bisa ngomong itu. Ya, berilah solusi atas kehidupan ini. Jadi kalaupun doa harus bahasa Arab. Kalau enggak ya di dalam hati juga Allah mendengar. Karena di dalam sholat tidak boleh ada kapan yang lain daripada selain bahasa Arab. Tapi menurut saya suatu hikmah bahwa ya, kenapa harus dengan ya, doa-doa yang maksur? Karena secara umum doa maksur itu bobotnya itu nggak tertandingi oleh doa-doa istihad kita, istihad manusia. Ya. Sebetulnya kita ingin berdoa di dalam sholatnya bolehlah ya Allah berilah kami HP yang mahal, berilah kami emas 1 kilo, boleh-boleh aja. Ya, cuma nggak bisa pakai bahasa Indonesia ya. Andai kata ke bahasa Arab misalnya, Allah merzukni jawalan, walian misalnya, warzukni zahaban, uh, faqilan misalnya, ya arhamar rahimin. Ya. Misalnya, ya boleh-boleh aja begitu. Tapi apalah artinya doamu itu dibanding doa Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusul wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya. Coba bayangin, kamu minta HP mahal, minta emas. Ya. Gimana kalau kamu gara-gara minta ini nanti nggak dikasih, ya, nggak dikasih, ya, wala tukhzina yaumal qiyamah, menjadi orang tetap dimuliakan oleh Allah di hari kiamat. Ya. Nggak tertarik doa seperti itu. Sementara emas yang kamu minta 1 kilo itu sebentar lagi lenyap. Kalau emasnya nggak lenyap, kamunya yang lenyap. Karena itu doa di waktu sujud carilah dengan doa-doa Al-Quran. Ya. Doa Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu ya, tidak saja bermanfaat buat orang tua utamanya, buat yang berdoa itu sendiri utamanya. Ya. Sehingga nggak ada istilah ngapain saya doain orang tua saya udah soleh banget. Bukan masalah itu, utamanya berdoa untuk orang tua itu untuk anak itu sendiri. Barokahnya itu utamanya kembali kepada anak itu sendiri sebelum orang tua. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Apa beda Asmaul Husna, Al-Qudus, dan Subhanallah?
kapan kata melafazkan Al-Qudus? Jazakallah khairan Ustaz. Iya, sama sebetulnya ya. Ya. Allah menyebut dirinya Al-Qudus ketika Allah menyebut dirinya penguasa. Subhanal Malikil Qudus. Subhanallahi ma fis samawati wa fil ard. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardil Malikil Qudus. Wallahu alladzi la ilaha illa hu Al-Malikul Quddus Salam. Ya. Jadi kalau kamu berkuasa manusia, jangan kamu berkuasa versimu sendiri. Ya. Ya, kalau kamu berkuasa, ya, kamu harus yakin bahwa kekuasaanmu itu kepanjangan tangan dari kekuasaan Allah. Ya, ya istilahnya berkuasa kok korupsi. Padahal orang berkuasa itu, Allah berkuasa itu dalam rangka berbuat baik kepada umat manusia. Kalau kamu betul-betul berkuasa versi Allah, ayo yang sayang sama rakyat. Jangan sakiti rakyat. Allah itu berkuasa dengan memberi aturan yang menguntungkan manusia. Kamu kok berkuasa malah menjauh dari aturan Allah. Kenapa? Karena Allah itu Al-Quddus. Maha suci, nggak mungkin menyanyiakan kekuasaannya untuk menyakiti manusia, menyengsarakan manusia, menjerumuskan manusia. Itu asalnya Al-Qudus di situ. Biar sama ya, cuma dalam penggunaannya saja. Ya, sebagian riwayat itu digunakannya untuk doa witir ya, setelah salat witir. Subhanal Malikul Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna Rabbul Malaikati wa Allah. Ini ada lagi Ustaz. Izin bertanya Ustaz, disebutkan wa anjalna hadida dan kami turunkan besi. Mohon pencerahannya bahwa besi Allah turunkan Ustaz. Jazakallah khairan. Ibu pernah lihat besi kan? Lempengan besi pernah lihat kan? Memang ibu kira besi itu turun dari langit, lempengan-lempengan gitu. Ya, balok-balok gitu. Ya enggak. Terus setelah jadi balok itu telah proses oleh pabrik besinya. Coba aja ibu datang ya, ke mana tuh? Ke Serang ya, Serang tuh sudah ada pabrik besi. Ya. Jadi wa anzalna itu ya, kenapa disebut anzalna? Karena berawal dari matahari. Matahari menyinari bumi. Sebagian bumi ada zat besinya, sebagian bumi, tapi nggak seluruh bumi ya. Sebutlah di daerah Serang sana, daerah Banten sana itu ada buminya yang setelah kena sinar matahari, ya, zat-zat besinya itu ya bereaksi ya setelah tentu setelah ribuan mungkin jutaan tahun. Ya, ya apakah di Kalimantan juga ada istilah Krakatau itu ya. Ketika bumi kena tanah ini, ya ketika matahari menyeri tanah yang mengandung besi, maka tanahnya menjadi pasir besi. Nah, pasir besi inilah yang diolah untuk menjadi besi. Ingin menjadikan besi balokan, Pak, ya, pasir besi ini diletakkan, dicetakan. Dari cetakan itu, ya, dia nanti ada alat pengpresnya, ya, dengan suhu panas yang sangat tinggi dipres, ya. Misalnya ingin bentuknya dari jadi balokan misalnya, ya, jadi
tiang-tiang itu, ya, dipres dalam bentuk seperti itu, maka si pasir ini akan memadat. Setelah madat, jadilah besi, gitu ya. Jadi, jangan mikirnya kami turunkan besi, kemudian besinya seperti yang kita lihat ini, misalnya pagar-pagar dari besi, ya, ya, nah, diproses lagi oleh manusia. Tapi ketika pasirnya nggak mengandung besi, ya nggak bisa. Ya. Hanya daerah-daerah tertentu saja yang tanahnya itu sudah mengandung besi. Karena ya, ya ini sama saja kalau ibu-ibu baca ayat di Az-Zumar. Khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa anzala lakum minal an'am. Dan Allah turunkan binatang ternak. Dikira kambingnya turun dari langit. Enggak, ya. Wa anzalakum minal an'am, turun air jadi rumput. Ya, rumputnya dimakan kambing, makan sapi, jadilah sapi. Ya, kenapa enggak Allah ingin katakan kholako aja, ja'ala saja, agar rasa syukurnya itu juga kepada prosesnya. Ya. Jadi kamu dengan wa anzalakum minal an'am, Allah inginkan kamu syukurnya jangan pada kambingnya doang, ya. Syukurlah kepada rumput-rumputan yang ada itu. Bersyukurlah pada tanahnya karena tanahnya subur. Kalau tanahnya pasir mau hujan berapa lama pun nggak numbuh rumput. Bersyukurlah kepada Allah atas turunnya hujan. Ya, semuanya berasal dari Allah. Dari Allah ada hujan, ada rumput, ada tanah yang subur, kemudian ada al-anhar. Ya. Ya. Sama juga al-hadid. Ya. Nah, al-hadid ya, ada buminya, ada semua bumi, ya. Ada sinar mataharinya. Allah alam apakah juga ada faktor air yang turun juga memproses adanya. Ya, sebagian sebagian tanah kita juga begitu ya, yang setelah ngebor air ya, airnya kuning terus. Ya, itu kan katanya ya, sumber mata airnya mengandung besi. Ya. Mohon maaf ibu-ibu sampai di sini kaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا في القبر مونسا يوم الشفيع وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.